Gerindra. Ini lih. Ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shandilah kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila arwahina ghairi wa azwaji wa dhurriyyatihi inna wa inna biha baina lumatina wa jadina jadina wa jadina wa jadina wa jadina wa jadina wa jadina wa jadina Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillah kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa ruya lan riwayat warwa lan riwayat wa walan riwayataken sapa Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra'an ningali sapa Nabi, Iqra'an ningali sapa Nabi unasan intira-pira manusia, unasan ing pira-pira manusia yadhakuna padang geguyu sapa unasan, yadhakuna padang geguyu sapa unasan. Qala dawu sapa Nabi ama innakum law aktartum min dzikri hadhihi min adhimil ladzati. Qala sabun Nabi ama eling-eling innakum satamana sira kabeh iku law aktartum lamun ngakiyaken sapa sira kabeh, law aktartum lamun ngakiyaken sapa sira kabeh min dzikri hadhi min ladati saking eling perkara kang megotaken pira-pira keenakan, saking eling perkara kang megotaken pira-pira keenakan. Lisyawalakum la syawalakum mangka yektine nungkulaken sapa unasan ing sira kabeh, la syawalakum mangka yektine nungkulaken sapa anunas kum ing sira kabeh amma ando saking perkara aro
kang ningali apa ma aro kang ningali apa ma. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hidup beramal untuk bekal di akhirat dan harus mengingat bahwa kita ini akan mati. Kapan waktunya mati itu hak Allah, tidak ada yang tahu. Boten kamu angkuning kapan waktunya mati. Kanjeng Nabi dawuh eling mati. Ala innakum law aqtartum min dzikri hadhihi min hadhimil ladat. Eling-eling lakum kabeh sira kabeh lamun ngakiaken sapa sira kabeh saking eling perkara kang menggotaken pira-pira keenakan ai al-maut tegese mati. Pada waktu itu Kanjeng Nabi dalam wong-wong pada gemuyu kanthi ngakak. Gemuyu gawe akan lupa akan segala sesuatu apapun juga. Sampai bab kematian gaya boro-boro ingat ngeguyu. Sampai ngeguyu kang kabar bahasa kita ngakak. Kanjeng Nabi menganjurkan kepada kita boleh tertawa, tapi jangan seperti itu. Kenapa? Karena tertawa terbahak-bahak itu mengakibatkan hatimu akan rusak, hatimu akan keras, sebab tertawa terbahak-bahak. Kanjeng Nabi mengajukan pada kita jangan sampai tertawa yang terbahak-bahak, karena tertawa terbahak itu akan menjadikan hati kita keras, sehingga apa? Tidak ingat bahwa kita akan mati. Tujuannya apa? Kanjeng Nabi kita kudu ingat mati. Tujuannya apa? Di antara tujuannya supaya ingat mati, yaitu supaya hati kita lanjut lemes, supaya hati kita jembar, supaya hati kita buatan atos. Hikmahnya kapan kita ingat mati. Doi aja sampai kita nih kono beli ingat mati. Supaya ingat mati pribet kan begitu. Supaya mati pribet jangan deleng gampangan omongan kak. Patut kita pada mati, sedulur kita pada mati kan nom sebawa kita patut terus mati. Lagi apa nih kuburannya? Disiksa tak beli di kuburannya. Wong kan nikah pernah ngerti kita kejelekannya, tapi ajakan apa nih wong? Ya Allah moga-moga diampuni kejelekannya. Si fulan, baturku, temanku, setiaku, dan semoga diampuni atas dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab kematian akan malu. Ya, qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap bernyawa dha'iqatul maut, merasakan kematian. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Seperti apa rasanya kematian? Kamu bila sambutnakan pada hari-hari yang lalu kan Nabiullah siapa kan? Nabiullah Ibrahim kan begitu, dan Nabiullah Idris
pengen rasanya mati. Nyata rasanya mati itu harus mati. Njaluk karo malaikat, tolong kita pengen rasanya mati. Kenapa rasanya mati? Apa yang dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi. Kemudian dihidupkan lagi sebagai apa? Sebagai persiapan kita beramal dengan amal yang baik, jangan sampai amal yang tercela. Gunanya apa? Guna supaya kematian. Ternyata Pak, waktu cabutin nyawa itu pada itu Nabi cabut nyawa yang rasa, rasanya belena. Bila kayak apa? Ibaratnya bedus atau ayawan dikuliti hidup-hidup. Rasanya wong urip dikuliti. Paling sekut, paling terasa belena kan begitu. Belena ke waktu kematian. Padahal itu Nabi duduk kita. Kita yang kurang begitu. Aku di Allah semoga jangan sampai demikian. Sampai Kanjeng Nabi mengibaratkan ibaratnya kematian itu ibaratnya nggo pakaian sutra. Kang sutra itu kecangkol ning duitan yang berduri. Boten ditarik. Setarik pelan-pelan tarikan pasti akan sobek. Ibaratnya dicabutnya seperti itu. Allah Ta'ala buat patokan pada kehidupan kita, jangan sampai terjadi yang waktu pencabut nyawa itu jangan seperti ya pencabut nyawanya orang yang zalim. Apa sebabnya? Nabi Ibrahim pun mengatakan, saya ingin tahu ya kepada malaikat pencabut nyawa seperti apa malaikat pencabut nyawa nyabut nyawanya orang yang boleh. Saya ingin perlihatkan di orang tersendiri. Akhirnya terlihatkan waktu ada orang boleh cabut nyawa, ada makhluk tinggi besar, baunya enggak enak dan rambutnya, matanya ada dua, di belakang dan di depan satu, mataku belakang satu, mengerikan. Itu pencabut nyawaan malaikat menyerupai makhluk seperti itu pada orang yang zalim. Contoh seperti itu dan kita harus ingat akan adanya kematian. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Dan sesungguhnya kesempurnaan ganjaran niku engkau dibayar dina kiamat. Ya. Jadi nyata nih kesempurnaan ganjaran paling Gusti Allah nanti setelah kiamat. Kalau di alam kubur itu masih separohnya, seperempatnya, setengah ganjarannya Gusti Allah. Kenikmatan di alam kubur belum seberapa. Begitupun kenikmatan di dunia itu ada yang mengatakan bukan pahala apa, tapi itu adalah bonus daripada pekerjaan amalul soleh. Kalau dunia itu jadi pahala, dia mengatakan demikian. Itu nanti setelah kita mati kemudian kiamat, bukan mati dalam kubur itu masih secuil. Dari bahasa kita sekutu ini pahala ditibaakan di alam barzakh. Hakikate pahala itu engkau setelah kiamat. Di alam mahsyar baru itu mendapatkan pahala yang sempurna pahalanya. Persiapkan pula kelak akan kita bangkit dari kubur. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faz. Dan orang yang dijauhkan dari neraka kemudian masuk surga,
Faqad faza, maka itu adalah orang yang bagja, orang yang apa? Yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul. Kehidupan dunia itu kesenangan yang memperdaya. Kita diperdaya oleh dunia. Kita akan lupa akan kematian kalau kita terlalu senang pada dunia. Maka kata Imam Ghazali mengatakan, ya, usahakan dalam kita hidup jangan sampai kita punya kesenangan yang bentuknya hobi. Jangan sampai kita hobi. Apa sebabnya? Kata Imam Ghazali, kalau nggak salah, dalam kitabnya Al-Mautu bi'adatin, kematian itu tergantung pada kebiasaan kita. Bakal kita, contohnya, kalau kita hobi makan bakso, kemungkinan kita mati sedang makan bakso di dalam makanan. Kalau kita hobinya makan sambal pedas yang levelnya 10, kamu silat level. Lebih ada levelnya. Kalau berapa saya nggak tahu, waktu kecil diajak ke anak saya beli. Berapa levelnya B? Level berapa nggak tahu. Saya bilang 3, 5 dan 5, berarti enggak. Ternyata apa? Masya Allah. Oh, sekali makan langsung keringet keluar karena rasa pedasnya. Jangan sampai kita punya kesenangan seperti itu, kesenangan yang mengakibatkan akan lupa pada kematian. Dan kemungkinan kita akan mati pada waktu kita hobi pada sore itu. Kalau makanya, kalau hobi naik motor ngebut-ngebutan, kemungkinan akan mati dan membawa motor dan sedang kebut-kebutan. Kalau hobi kita, kalau hobi kita mancing, barangkali nanti Allah menjadikan kita mati waktu mancing. Yang senang tamasya, ya, naudzubillah banyak terjadi. Ada orang senangnya minum keras, mabuk, tapi nggak tahu kalau di rumah ya nggak pernah minum minuman. Ke diskotek, tidak ada yang tahu. Menjadi kumuh. Ya, Pak Kumuh tidak tahu suka minum dan suka memperempuan. Senang pada kiai, senang pada jamiah. Kalau ngaji begini di musola ikut ngaji. Si kepala saya ikut ngaji. Bahkan bukan hanya ngaji, dia beli rokok, beli minuman, ya, beli makanan untuk para ngaji. Senang pada orang yang ngaji kelihatannya, senang pada manaqibah, ikut. Kalau orang yang mati tetangganya atau rakyatnya, dia kasih, ikut tahlilan. Tidak tahu, masyarakatnya tidak tahu. Menutupi diri, nggak ada yang tahu. Soalnya apa? Karena senangnya mabok dan main perempuan, akhirnya apa? Allah memberikan kematian di hotel Patra Jasa. Mati, ya, merukus mulutnya, dan di situ ada bekas obat-obatan. Dan bensinnya mati sedang berbuat sini. Sampai para kiai gak ada yang percaya, masa sih orang sebaik itu kelihatannya, dan tapi kok matinya na'udzubillah min dzalik. Kenapa itu? Sebuah contoh, karena kesukaan.
hobinya. Karena itu orang Islam yang muslim kan muslimin, yang muttaqin, kita hobinya apa? Hobinya kita ngaji, hobinya bikin sholat, hobinya berzikir. Barangkali apa? Suatu saat akan memberikan kematian pas kita dalam kebaikan. Nah, saya hobi, senang sekali, bangga. Saya bangga ikut ngaji, saya bangga ikut manakiban, saya bangga ikut tahlilan, saya bangga, senang sekali saya. Dengan adanya kita senang, maka Allah akan memberikan kita kematian pada waktu dalam kebaikan. Kalau kita menjaga ngaji, ya, niyati naukut ta'alum ridhoillah, kemudian melangkah beberapa langkah, kemudian cabut nyawanya oleh Allah, maka kita mati akan seperti orang syuhada dan akan kumpul terdekat darah kumpul nanti di kiamat bersama dengan para rasul, para anbiya, para syuhada. Kenapa? Karena orang yang bantah ilmu itu dan diibaratkan sama seperti orang yang berangkat perang, mati nih syahid. Jadi kita hobi ngaji, hobi zikir, hobi sholat sunnah. Saat kita akan mati sedang sujud dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya hobi. Lah seperti ya saja, akhirnya saya pelajari. Kecilnya hobi. Hobinya kalau makan ikan ayam itu senangnya pakai tandas. Dia kecil, kepal. Ya. Akhirnya apa? Saya hilangkan hobi. Anak sudah ngaji itu jangan sampai kita hobi pada apapun juga tentang bab duniawiya. Barangkali kita senang makan kepala ayam, kemudian kita mati sebabnya ketelak balunya juga kaya lah. Baik, kemudian ngaji emang terhindar dikit-dikit, akhirnya binasa. Tidak ada kesukaan apapun juga pada duniawiya. Bentuknya apapun juga, mobil-mobilan, motor-motoran, atau binatang apa, burung dan sebagainya. Saya sengaja hobi. Dan sengaja saya itu kalau hobi pada makhluk apapun juga atau pada dunia, saya hilangkan itu. Sampai hilang itu kesukaan saya. Kenapa? Saya takut akan adanya kemaksiatan di situ, walaupun bentuknya itu mubah, dibolehkan. Bukan Allah kadang-kadang itu coba seperti tadi orang sukanya jalan-jalan akan mati di jalan, sukanya apa ya, bukan tapi hobi. Kalau dia apa susah untuk ya. Bahkan sekarang saya suka hobi saya makan sate kambing atau kepala kambing kan kadang-kadang ingin sekali ya. Saya cegah terus sama saya bisa tidak mempunyai hobi lagi memakan itu sate, memakan itu daging kepala kambing. Sengaja barangkali apa? Saya takut kalau itu punya mubah boleh, tapi akan mengakibatkan bahaya nantinya. Karena apa? Karena senang pada wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, akan menipu kita sampai di mana akan kita sabi kan begitu. Gara-gara dulu iwak tidak putus sumpah. Karena saya suka sekali di Cirebon tidak ada sumbangan, akhirnya ada di Kuningan. Tujuannya hanya ingin makan kepala kambing. Allah menguji kita akan mati di tengah jalan gara-gara pengen kepala Kuningan.
contoh-contoh. Bukan melarang, tapi apa? Anjuran. Rasulullah menganjurkan kita supaya jangan banyak bersenang-senang terhadap dunia ini. Supaya jangan tertawa terbahak-bahak. Barangkali sedang tertawa terbahak, apa? Dicabutnya nyawa itu. Sehingga apa? Dan maaf, cabut nyawa. Cabut nyawa. Maka apa? Lisannya tidak bisa mengape. Bila dikendalikan begitu. Ya. Contoh seperti itu. Boleh tertawa boleh, tapi jangan sampai terbang mengakibatkan fatal buat diri kita sendiri, yaitu hati kita akan rusak dan nanti kita akan keras sebabkan oleh tertawa yang berat. Yang paling enak itu adalah ingat mati. Kapan waktunya kita mati? Itu Allah dan persiapan untuk kita mati. Jadi mana persiapannya? Ya, kata Imam Al-Baghawi dalam Tafsir Al-Baghawi ada 3 persiapan untuk kematian. Apa saja? Yang pertama adalah amal soleh. Bagaimana kita tingkah laku ucapan kita itu harus mempunyai amal yang bagus, menggegus di Allah. Tingkah kita, dan kelakuan kita, ucapan kita, semua itu harus dengan amal yang soleh. Kesolehan itu punya Gusti Allah. Dengan apa? Dengan berdoa. Berdoa, ya Allah, semoga semua amal ibadahku dari pagi hingga pagi lagi terus berkembang dengan amal yang solehnya. Bahkan menjaga tidur, ya, baca doa dulu. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Barangkali kita tidur, langsung malaikat datang mencabut nyawa kita. Maka doanya itu bukan doa tidur, tapi doa nyebut asma-Nya Gusti Allah. Bismika Allahumma ahya, hidupkan wa amutkan mati. Seperti itu. Dan ada satu riwayat kata Kiai, barang siapa yang membaca doa itu, maka di atas kita ada malaikat rahmat yang malaikat itu mendoakan kepada kita. Kalau kita mau tidur membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dijaga oleh malaikat sampai kita bangun. Dan selalu kita sama ya Allah, mintakan satu rahmatnya buat si tauhid yang kau itu membentuk. Kedua, ya Allah, berilah ampun tauhid yang utuh membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan lupa kita baca itu. Kemudian bangun tidur jangan lupa membaca Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu apa soleh? Amal yang baik. Ya, bangun duduk dulu, konsentrasi baca doa itu, baru kita bangkit dari tempat tidur, jalan menuju sholat, menuju. Dan barang siapa yang syaratnya Arafah kudu apa? Kudu dikit. Innallaha
yuhibbul mutatahhirin. Barang siapa yang apabila tidur mempunyai wudu dan baca doa itu, maka akan dijaga oleh malaikat selama tidurnya dan selalu mendoakan. Kedua, satu minta ampunan ya, orang yang tidur terhadap dosanya pada Allah, dan minta sama Allah diberikan rahmat kepada Allah. Siapa yang tidur sebelum tidur punya wudu dan baca doa bismika Allahumma ya bismika ampun. Setelah kita tahu gaji kita buruk, barangkali ya amal ini menjadikan amal soleh yang bisa kita masuk surga. Padahal surga itu bukan karena amal solehnya, tapi karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali dengan amal soleh ini ya akan diselamatkan dari siksa api neraka. Padahal amal soleh itu bukan sebuah benteng daripada masalah. Tapi apa? Rahmat Allah lah yang menjadikan manusia tidak akan tersiksa di alam kubur dan tidak akan bisa di neraka dengan rahmat Gusti Allah. Jadi kita hidup mencari rahmatnya Allah, kita mati dalam kematian mencari rahmatnya Allah, kita di alam kubur mencari rahmatnya Allah, kita bangkit dan turun mencari rahmatnya Gusti Allah, jangan sampai kita masuk neraka. Jaruka rahmatnya Gusti Allah dengan amal soleh. Apabila tidur kita punya wudu dan baca doa bismika Allahumma ahya bismika ampun, akan didoakan sama malaikat menunggu kita sampai pagi. Masya Allah, dengan sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kedua lagi, Allahumma hawwin alaina fi sabdil maut wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Apabila mau cabut nyawanya ada kebencian, sehingga apa? Tidak terasa pencabut nyawa itu. Hanya beberapa menit waktu kita sakaratul maut, dicengah-cengah sampai ke seluruh. Tapi dalam waktu 5 menit dan langsung dicabut nyawanya dengan mulus, karena ada rahmatnya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan pengampunan yang diberi Allah setelah kita mati. Akan ada maghfirah Allah. Itu minta sama Allah. Ya, terus minta dalam hidup. Ya, saya karena para kiai-kiai itu menganjurkan pada kita apabila menjalankan sholat hajat, sebelum kita minta sama Allah tentang kebutuhan kita, baik di dunia atau di akhirat, maka minta dulu. Pertama kali apa? Minta penghampurannya Gusti Allah. Kedua, minta diturunkan rahmatnya Allah setiap sekon, bukan jam, bukan menit, dan setiap sekon dan sebawahnya menit minta sama Allah diberi rahmatnya Allah Ta'ala. Setiap hari, bukan hari, tapi sekon. Dan berapa yang bertahap mengenai kita, dan sampai kita mati akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kita melakukan amal soleh jadi semangat. Laga bahasa males, begiyang, pegel, hujan, kita menegi kenapa? Pemerintah siapa? Aman di halangan apa ada saja. Tapi apa? Dibantu dengan rahmatnya Allah, karena niat yang soleh, amal yang bagus, maka Allah memberikan rahmat kita. Tak ada hambatan walaupun apa dan bagaimana.
Kenapa? Karena saya selalu minta rahmat Gusti Allah, ya Allah berikan aku rahmat kepada pribadi saya, kepada anak-anak saya, kepada semua orang yang suka pada saya. Semua harus saya minta sama Allah tentang rahmatnya Allah terus, bukan hanya setiap hari, tapi saya minta sekolah rahmat Allah diberikan pada kita. Kemudian yang ketiga, minta ridho Gusti Allah. Setelah minta ridho Gusti Allah, baru kita minta apa? Tentang kehidupan kita. Andai kata yang belum kawin, minta kawin. Andai kata yang belum punya anak, minta ingin punya anak. Bila mana ingin apa? Ingin rezeki, ya, maka minta sama Allah. Minta apa kehidupan di dunia yang kau lagi susah, dan minta bekal apa nanti akhirat. Jangan lupa hati bawah juga. Kalau melaksanakan sholat hajat dan minta sama Allah sujud akhir yang lama mintanya. Satu, minta pengapura, minta pengapuran Gusti Allah, ampunannya Gusti Allah. Yang kedua, minta selalu didatangkan rahmatnya Allah. Yang ketiga, minta ridhonya Allah. Baru minta dunia. Apa yang kita minta? Biasanya kita sedikit siji patang puluh gelis pasangkan kepada dengan minta. Apabila Allah belum mengasihi, ya mangga terus apa? Tapi terus saya mengharapkan. Kadang-kadang dibandingkan setahun yang akan datang, 10 tahun, saya pikir, saya takut. Ini saya nggak minta sama Allah, nggak minta sama Allah. Tapi kapan? Oh, 10 tahun yang lalu baru diberikan sekarang. Kenapa demikian? Itu yang terbaik bagi Allah. Andai kata langsung diberi langsung, barangkali kan begitu. Kita sombong, kita angkuh, kita ujub, kita bangga akan doa kita ijabah. Buktinya apa? Jelengan. Bahaya. Maka Allah mengasihi kita dengan rahmatnya. Nanti dulu, tunggu waktunya. Kapan waktunya? Dan nanti. Tetap kita mengharapkan pada Allah. Kapan itu? Kadang begitu. Ya, kadang saya lupa doa apa ya, sehingga rasa nyaman di hati. Rasa masalah itu nggak ada. Banyak masalah. Apa ya? Kita perlu apa ya? Pemirsa. Engkau jangan lupa nih, kita berganti-ganti. Sembahyang subuh bengane ya, iya sampai setahun bengane iya. Tahun mana ganti mani, ya tahun ini ganti mani baik putih. Setahun bengane karena diganti-ganti. Kalau maghrib Quran semua kan gitu. Rabbana hablana min azwajina al-ayat, Rabbana zalamna al-ayat, Rabbana innaka min al-ayat, innaka min fadlika al-ayat. Itu biasanya. Sekarang boleh diganti. Bukan saya mau sebutkan, tapi udah lama, udah puluhan tahun. Dijawab tidak? Jadi siapa? Saya yakin dijawab. Apa yang saya doa pada waktu itu banyak terijabah. Tapi saya ingin doa yang lain. Berkumpul di sini kan begitu. Rabbana zalamna anfusana, berarti kita zalim terus. Kan begitu. Kapan kita nggak zalimnya? Karena ganti. Doanya apa? Allahumma firli khati'ati wa jahdi fi amri, ya,
atau doa yang lainnya, sama intinya minta ampunan Allah, tapi ampunan itu bukan tentu doliman. Doa yang disengaja, dan sengaja atau disengaja minta ampunan kepada Allah, itu hadis Nabi kan banyak kanjeng Nabi memberikan kepada Allah. Dan kita ganti kanjeng Nabi seperti ini. Doa kematian pada kematian. Saya ingat dia. Kalau kiai waktu mudanya doanya hebat-hebat, minta kaya, kamu begitu. Dengan doanya Nabiullah Sulaiman masih muda, maklum kan begitu. Siap mudanya belum minta tentang kematian. Jauh demikian. Selipkan kita doa itu persiapan kematian. Ya, jangan hanya kita butuh baru kita doa, jangan. Walaupun kita tidak butuh, tapi tetap kita berdoa. Seakan-akan demikian. Ayah sudah punya anak, ya, anaknya sekian, tapi tetap saya minta punya anak lagi. Barangkali dengan anak yang akhir ini akan membawakan kita menjadi baik semua, akan menyelamatkan dalam kehidupan kita. Itu boleh. Walaupun dari dokter juga nak mati, bahkan saya sulit untuk punya anak lagi karena umur, karena ini, karena itu tetap Rabbi abdi minas sholihin. Itu doanya Nabi Ibrahim, ibunya anak. Rabbi abdi minas sholihin, dan Rabbi abdi terkabih min waladis sholihin. Padahal itu hakikatnya Nabi itu minta ingin punya anak. Kemudian dilahirkan Ismail, kan begitu. Wes Nabi melahir, tetap Nabi itu minta anak lagi. Kemudian soleh, supaya anak-anaknya itu orang yang soleh. Yang pertama adalah persiapan untuk kematian itu kematian itu adalah minta pada Allah tentang amal yang soleh. Dan kata Imam Al-Baghawi dalam bukunya, ya, amal soleh itu di dalamnya terdapat ada 4 macam. Satu adalah ini, dari semua orang yang bisa mengamalkan dengan amal soleh, pasti orang itu punya ilmu. Tanpa ilmu, anak ngomong kita ini, ya, sedekah ikhlas, temenan, usung yakin, sumpah bukti, semua main. Tapi apa? Dimengerti ilmu yang ngamal ikhlas, maka apa? Tidak akan ikhlas. Walaupun sumpah, usung yakin tinggi, mungkin apa? Setelah engkau berapa tahun yang akan datang ngomong-ngomong, wah bangunan kan kalau sudah dikenal siapa? Saya mengambil batu di nyong, jelas kemana? Jari karena apa? Tanpa ilmu. Ngaji dikit, ngaji ilmune amal, ngaji ilmune ilmune amal soleh, kemudian apa dan bagaimana, lalu bisa akan menuju ke amal yang soleh. Tanpa ilmu tidak akan bisa orang beramal soleh. Ngaji tapi para ulama, atau ngaji hadis, atau ngaji langsung Quran. Andai kata kita mengerti dengan bahasa Al-Quran, maka orang NU ngajinya kita para ulama dulu. Quran hanya cukup bisa membaca alif bata dan lisan yang fasih, kemudian apa? Ngaji ilmu agama lewat para ulama.
kita bikinnya kelingkem gitu, sudah topet sama muin sampai berdoa ya, fikirnya hadisnya tanya ulama dulu. Biar apa? Biar baru bisa beramal saleh. Mesti ya kita pengen pada baik penangamal ya sodakoning wokem begitu. Soalnya di kono wongnya bikinin kalau kita akhir jundel jati kok. Pengen kurang ajar kan? Ngomong dewekan baik. Ngomong dewekan kurang ajar kebetul. Rialas. Kenapa? Karena bingetin ilmu ini. Kita ngamal, sumpah makam amal apa? Ngamal apa? Etikaf sumpamanya. Kita ngomong-ngomong, jadi kalau kita paling top, mungkin itu anak buah kita. Wah, ini benar ngomong nasi. Wah, sikan. Atau buktikan sendiri. Nih amalannya. Wah, hebat sendiri. Itu jangan teman-teman amal yang soleh. Dengan niat kalau Gusti Allah, kalau dengan Gusti Allah ngamal soleh dengan ilmunya pertama. Yang kedua dengan apa? Dengan niat. Setiap kita berangkat atau diawali dengan niat. Jangan lupa. Kalau lupa niat atau niatnya beda, yang maka dapatnya beda. Semua amal kita kabeh amal apapun juga, baik itu tidur, yang jawab makan, yang jawab hukum diniati. Supaya apa? Makanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Caranya satu langkah, dua langkah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Tidurnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ada niat insun tulu nganggo samu ibadah karo Gusti Allah, lu nyidone Gusti Allah nyate tubuh adus nyate harus ngilangaken penyakit, ngilangaken dosa, ngilangaken fakir dan dosa kira-kira niat insun kabeh diadi lulu hanya mencari ridhone Gusti Allah. Aku sedikang ganjarannya apa? Melebihi ganjarane sunnah, melebihi ganjarane wajib. Karena ganjaran itu dekene Gusti Allah wajib dah sunahnya Gusti Allah kang gedeanci. Dan kang gede wajib indah ilmu fikih. Tapi indah Allah kadang wajib lebih kecil ganjarannya daripada ibadah sunnah. Contohnya, sapa wongi puasa bulan Rajab sehari benipun. Sehari benipun. Maka apa? Akan berlipat ganda. Melipat ganda berapa kan begitu? Ibaratnya akan diberi pahala seperti halnya orang puasa. Ada yang mengatakan 40 tahun namanya puasa udah sunnah kan pahalanya itu Allah. Dan jangan diharapkan pahala, balik harapannya itu mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu perlu adanya kesabaran. Bila mana ingin amal itu soleh, sabar, dikuduake. Tidak dia ngelakoni, sedikit ngelakoni, ngelakoni, ada tingkah, demen, karena anak, atau belarang, dukun, dari mana-mana lebih yang malas, beli apa, dimangkat-mangkat, barilah. Sabar, lakoni terus, walaupun sedikit dakwah melanggar terus. Ya, sabar nalikala menjauh kalau Gusti dengan wasilah itu. Atau dengan wasilah yang lainnya, perlu dengan sabar. Amal soleh bisa diterima ning Gusti dengan sabar. Tanpa amal sabar, ngosok Gusti
Kita esok-esok dengan mamanya ni kenapa? Tangi dulu maca alhamdulillahilladzi ba'dama amadana walain nusul harapan dulu maca akhir surat Baqarah amanah rasul ayat baru sufi ada kurang baik. Wah, belum aman belum ada dia hebat. Bukan nama soalnya dia. Terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus sama menikmati ada ditinggal. Walaupun ning dunia tidak pernah tercukupi. Bukan hanya dapat cukup, tapi tidak pernah tercukupi. Kurang, utang-utang apa? Ini benih rumah, jangan nyalakan doa. Ibarat apa? Kalau amal soleh terus lanjut. Ya, andai kata tidak tercukupi, maka sebelum mati lunaslah urusan dunia akan tercukupi kelaknya alam barzahnya, alam akhiratnya. Jazanya itu akan timbul amal soleh. Kenapa? Karena jaza itu akhirnya kiamat. Dunia baik suci, baik kenyamanan, baik keantengan, itu duniawiya. Bukan apa? Ada yang mengatakan bukan pahala itu, dan bukan pahala itu. Itu apa? Hadiah Allah dengan amal soleh. Korpese Gusti Allah dengan amal soleh. Jangan minta amalmu di dunia. Matabat amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Mesti kita berkecukupan di dunia. Mending di kecukupannya. Kali apa? Kusmari dia ganti jenis enak. Wah, dengan sabar. Kemudian dengan ikhlas. Satu dengan ilmu, kedua dengan niat, ketiga dengan kesabaran, keempat. Imam Al-Wabawi mengatakan kalau kita ingin beramal soleh, di dalamnya ada 4 syarat. Yang pertama adalah ilmu, dengan ilmu, yang kedua dengan niat, yang ketiga dengan sabar, yang ketiga dengan ikhlas. Apa dari Gusti Allah supaya mangga beli yang mangga. Kemudian apa? Kemudian persiapan dalam mati itu apa? Yang kedua menjauhi perbuatan tercela. Baik tercela hukumnya yang diharamkan Allah atau hukumnya yang makruh. Awas, kadang-kadang dengan perbuatan makruh Allah akan bentuk. Sebentuk apa? Akan apa? Akan menjadikan 5 jin surga. Kenapa? Gara-gara ini kono nglakoni tercela hukumnya makruh. Kanjeng Nabi Muhammad kan wafil kita ya bisa nikmat rokok. Kenapa? Anak kiai waktu itu lagi pidato bokatan sing pada rokok di aku umat Nabi Muhammad lan oleh syafaat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena rokok itu dibenci ning Nabi Muhammad dalam kebenciannya hukumnya makruh. Jadi boleh terkadang sampai bisa dibawa habis. Hilanglah itu keinginan merokok, takut sama tercela akan tercelanya masuk neraka gara-gara ngobor rokok. Itu bukan apa-apa. Semua yang makruh ditinggalkan. Ya, bukan hanya rokok. Ya, kita tidur yang makruh bagaimana? Mengkurung, dakon, makruh hukumnya. Jadi jangan sampai kita gunakan sebab kali enak mendakon.
mengkurang kok paling enak. Kalau bantal kan begitu. Itu makruh. Adapun tidur yang sunnah itu ada miring, pasti ngulur. Kakak wis turu sini bebas, mengkurang dia belum kan, dia lagi kurang. Wes istilah bagaimana caranya kita menghindarkan sesuatu yang tercela, baik itu yang haram ataupun yang makruh. Sembahyang boleh takbir boleh sampai selesai. Mana tahu hukumnya makruh, mana tahu hukumnya haram. Yang haram membatalkan, lagi yang haram yang tidak membatalkan sholat. Jangan sampai dilakonin di dalam itu ilmunya sholat walaupun makruh. Diantaranya apa? Membaca surat, diawali dengan surat yang panjang, kemudian rakaat keduanya surat yang pendek, itu hukumnya makruh. Contohnya, pertama kali bacanya inna a'tayna kal kautsar. Kemudian rakaat keduanya bacanya apa? Bacanya seatasnya inna a'tayna. Harusnya sebawahnya inna a'tayna, yaitu apa? Qul kan begitu. Atau tabat atau kuliah. Kalau bacanya li'ila fi kulli maka hukumnya makruh. Atau panjang pendeknya itu ayat. Ya, kalau ayat pertama suratnya apa? Suratnya dahulu kan begitu, dari atas, dari amma. Jadi pertama kali membacanya seumpamanya bacanya apa? Bacanya tabat yada abil abi watab. Dan yang keduanya inna a'tayna itu boleh. Kenapa? Karena suratnya pendek. Ya, walaupun didahului kan begitu. Itu juga enggak makruh. Yang makruh itu surat awal diawalkan. Dan surat yang panjang dipanjangkan. Yang pertama kali rakaatnya. Kemudian apa? Film, mendelik muncul, mendelik pinggiran itu makruh. Kadang-kadang banyak toko, bayang, banyak pancing, kasih bayang, kemudian apa? Naklak tangan, mumi, itu makruh. Ya, dihindari yang makruh, apalagi banyak. Ya, di bawah sholat, takbiratul ihram, ya, yang afdoliyah diangkat ke Allah sampai ke Allahu Akbar, ditaruh di sini. Ya, jangan sampai apa? Taruhnya yang salah kan begitu. Ya, atau mengangkatnya, dia angkatnya begini kan begitu. Pedang begini goyang. Awas, ya, tahu gurunya, tahu siapa, tahu melihat siapa kan begitu. Awas, ada hukum makruh. Walaupun itu makruh, maka akan mengakibatkan sholatnya di apa? Tidak mendapat pahala Allah karena tercela. Hal itu menjalankan yang makruh. Bisanya kita sholat sempurna karena kita tahu ilmunya. Sholat mana yang tercela, yang haram, ya. Haram itu ada dua macam di dalam sholat. Ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Haramnya itu ya begitulah hukumnya Gusti Allah. Kemudian yang ketiga, segera bertaubat. Ya, setelah kita menjalankan sesuatu kesalahan, baik itu yang makruh atau yang diharamkan, cepat-cepat bertobat. Ya, jangan sampai kita tobatnya mengkongkok ngedengan diaja. Ya, dalam sahih Imam Ahmad ad-Darbili, wajaddid taubata lil auzari la tai'asa an rahmatil ghafari. Wajaddid lan jadid, ya, menjadid apa? Jadidu, wajadidu atau bata, bersegeralah tobat
ya, dalam beberapa dosa. Kenapa? Dari pagi saya punya dosa, mesti, walaupun sedang sendirian di dalam kamar. Kenapa? Pikiran saya, atau hati saya suudzon. Maka apa? Cepat-cepat bertobat kepada Allah. Beliau apa? La tayas, jangan putus asa. Barangkali saya sudah tobat, belum bisa tobat nasuha. Terus tobat lagi. Jangan sampai kita istobat tapi masih anggap baik, percuma tobat. Jangan demikian. Tobat lagi sampai menjadi tobatan nasuha, tidak lagi menjalankan itu dosa, maka sudah jadilah tobat nasuha. Jangan putus asa untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 untuk persiapan dalam kematian. 1, beramal soleh. Yang kedua, menjauhi perbuatan tercela. Yang ketiga, segera bertaubat. Ada 3 bentuknya persiapan amal untuk akhirat, untuk kita bekal kita mati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dzunubal azim illal azim ya azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.